Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mayong Prastio dengan NIM 4312110273, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Elvira Junisa MPD. Jadi pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memaparkan presentasi yang berjudul Teknik Presentasi. Sebelumnya pasti kita sering mendengar apa itu presentasi, dan pastinya para mahasiswa pasti pernah yang namanya melakukan presentasi. Nah, jadi teman-teman, di sini ada pengertian presentasi. Jadi apa sih itu presentasi? Presentasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang, berbicara di hadapan banyak hadirin, yang dimana dalam hal ini merupakan salah satu bentuk berkomunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan wawasan, atau mengemukakan pendapat kepada para hadirin atau audiens secara lisan. Nah, menurut Erwin Sutomo pada tahun 2007 mendefinisikan presentasi sebagai suatu kegiatan yang aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Nah, teman-teman, presentasi juga termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu presentasi yang dimana memiliki banyak arti seperti pemberian, pengucapan pidato, perkenalan, penyajian, atau pertunjukan kepada orang yang diundang. Nah, jadi kesimpulannya, presentasi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui partisipasi aktif dari orang lain selain pembicara, sehingga pembicara harus mampu membuat presentasi yang menarik untuk disimak oleh para audiens. Seperti yang kita tahu, banyak sekali orang yang mengalami rasa bosan, rasa kantuk pada saat presentasi berlangsung. Nah, dalam hal ini, seorang pembicara harus memiliki tahap-tahap dan strategi dalam melakukan presentasi supaya presentasi berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di slide berikutnya ada tujuan presentasi. Jadi apa sih tujuan presentasi? Nah, yang pertama, tujuan presentasi itu untuk menginformasikan pesan. Dalam melaksanakan presentasi di depan banyak para audiens, salah satu tujuan umum dalam presentasi ialah menyampaikan atau menginformasikan suatu pesan-pesan dari pemaparan materi terhadap audiens. Maka dari itu, dalam penyampaian pesan atau informasi tentu saja harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Nah, dalam hal ini diperlukannya menghindari segala bentuk presentasi yang cenderung menciptakan suasana yang membosankan, topik yang cenderung monoton, tidak jelas, dan bahasa yang sulit dipahami. Yang kedua, dalam tujuan presentasi ialah menghibur para audiens. Dalam presentasi yang sedang berjalan, selain memberikan informasi, presentasi juga memiliki tujuan selain memberikan informasi, seperti untuk menghibur para audiens yang hadir. Nah, dalam hal ini, teman-teman, untuk mencapai tujuan presentasi yang baik dan terasa lebih fun dan enjoy, dalam hal ini, seorang pembicara yang memaparkan materi perlu menyelipkan selingan seperti humor dan hal yang jenaka untuk menghidupkan dan mencairkan suasana. Namun perlu diperhatikan, dalam penerapan humor dalam presentasi jangan sampai melewati batas dan melenceng dari topik yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menyentuh emosional audiens. Selain memberi informasi dan menghibur para audiens, presentasi juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosional audiens. Seorang pembicara yang berpengalaman tentunya tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan dalam presentasi yang mampu menyentuh emosional audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Nah, yang keempat, teman-teman, yaitu memotivasi audiens. Tujuan akhir dari presentasi ialah memberikan motivasi terhadap audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki pembicara dalam presentasi. Dalam motivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menyatakan bahasa basa-basi. Jadi, dalam hal ini artinya apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Sebagai contoh, misalnya seorang pembicara yang mempertegas komitmennya meningkatkan disiplin kerja. Kita sebagai pekerja harus semangat, harus memiliki sikap disiplin yang baik supaya hidup kita teratur dan konsisten dalam mencapai cita-cita atau lain sebagainya. Hal ini pendekatan bagaimana suara pembicara mampu memunculkan reaksi para audiens saat presentasi berlangsung.
Nah, selanjutnya dalam teknik presentasi juga memiliki jenis-jenis presentasi teman-teman. Presentasi dibagi menjadi 4 jenis, antara lain presentasi dadakan, presentasi naskah, presentasi hafalan, dan presentasi extempore. Pertama, presentasi dadakan. Nah, presentasi dadakan biasanya presentasi ini dapat dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan. Biasanya, hal ini terjadi yang dimana seseorang dapat langsung menuju pembicara tanpa persiapan apapun dan menyampaikan informasi kepada audiens mengenai topik, materi, atau alat yang digunakan sehingga pembicara merasa terkejut. Selanjutnya yang kedua yaitu presentasi naskah. Hal ini, presentasi ini seorang pembicara dalam menyampaikan informasinya dengan melakukan membaca naskah. Jadi nggak sedikit nih orang-orang dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis seperti ini, yaitu dengan menggunakan naskah berupa teks. Jadi setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Sebenarnya, jenis presentasi ini secara tidak langsung seorang pembicara melupakan akan tugasnya yang paling utama, yaitu seorang pembicara dalam presentasi harus melakukan eye contact atau kontak mata dengan para audiens. Namun dengan jenis presentasi ini berkesan terbalik, malah seorang pembicara melakukan presentasi dengan melihat teks tanpa melihat para audiens, yang dinilai kurang menghormati para audiens. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah presentasi hafalan. Jenis presentasi ini dilakukan dengan menghafal dari teks yang telah disediakan atau disiapkan. Presentasi hafalan ini tidak menggunakan naskah sama sekali dalam penyampaiannya. Jadi seorang pembicara presentasi hanya mempersiapkannya dengan menghafal isi pesan yang ingin disampaikan dari teks tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu presentasi extemporer, yang dimana dalam hal ini dibandingkan dengan jenis presentasi lainnya, presentasi extempore merupakan jenis presentasi yang paling baik karena seorang pembicara presentasi dengan ini menyiapkan materi dengan garis besar dan pembicara akan menjelaskan secara detail selama presentasi. Oke, kita lanjut. Slide selanjutnya ialah teknik presentasi. Nah, dalam presentasi itu kita harus memiliki teknik presentasi teman-teman. Karena apabila kita mempunyai teknik dalam presentasi, pasti presentasi itu akan berjalan dengan lancar. Nah, dalam hal ini ada beberapa teknik presentasi. Yang pertama, perencanaan yang matang. Perencanaan dan persiapan yang matang. Dalam hal ini seorang pembicara presentasi harus merencanakan apa yang akan dilakukan selama presentasi. Dengan menyiapkan perencanaan yang matang, dengan ini dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pemaparan presentasi. Selanjutnya yang kedua dalam teknik presentasi yaitu manajemen waktu yang baik. Dengan ini seorang pembicara presentasi harus menyampaikan beberapa poin yang penting. Dalam hal ini poin-poin penting tersebut harus dikatakan sambil mengatur waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Karena apabila pembicara terlalu banyak membicarakan dan membeberkan poin-poin, hal ini dapat mengakibatkan audiens yang mendengar rasa bosan dan tentu saja hal itu juga membuang-buang waktu sehingga tidak efektif dalam presentasi berlangsung. Karena itu, manajemen waktu sangatlah penting dalam presentasi. Selanjutnya ialah konten yang relevan dan menarik. Peran pembicara dalam presentasi dalam hal ini harus memilih topik atau materi yang menarik bagi para audiens, yang dimana isi dari topik dalam presentasi tersebut harus relevan dan informatif. Dengan topik relevan dan menarik, membuat para audiens akan tertarik dalam menyimak presentasi yang dijelaskan. Namun sebaliknya, apabila isi topik tidak relevan dan tidak menarik, hal ini membuat para audiens akan merasa bosan dan tidak memperhatikan presentasi tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman ada kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik dalam presentasi harus dimiliki oleh pembicara presentasi. Hal ini, cara pembicara berkomunikasi dengan audiens menjadi titik yang penting karena dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemungkinan informasi tersampaikan dengan lancar kepada audiens sehingga para audiens pun lebih mudah memahami isi dari presentasi tersebut. Selanjutnya yang kelima, penggunaan teknologi yang tepat. Nah, dalam presentasi, seorang pembicara harus memiliki penggunaan dan keterampilan teknologi yang tepat karena teknologi yang baik akan mendukung presentasi. Namun, tidak semua teknologi presentasi dapat mendukung presentasi. Maka dengan ini pembicara perlu menentukan teknologi presentasi yang sesuai seperti PowerPoint, foto-foto, dan cuplikan video yang berkaitan dengan isi presentasi. Karena dengan teknologi yang tepat memungkinkan para penonton atau audiens
audiens dapat memudahkan dalam menangkap poin-poin utama tentang topik yang disajikan. Nah, di slide selanjutnya ada etika dan norma presentasi. Dalam presentasi juga diperlukannya etika dan norma presentasi teman-teman, karena etika atau perilaku dalam presentasi itu sangat diperlukan dalam presentasi. Dengan memperhatikan standar etika dan norma dalam suatu lingkungan akan menentukan apakah pembicara tersebut menarik atau tidak dalam menyajikan materi. Oleh karena itu, keberhasilan pembicara dalam suatu presentasi sangat bergantung pada penampilan pembicara, penampilan berbusana, dan cara berkomunikasi secara keseluruhan dengan audiens. Maka dari itu, yang harus diperhatikan oleh pembicara presentasi yaitu yang pertama, cara berpakaian. Cara berpakaian seseorang mempengaruhi kepercayaan audiens terhadapnya. Dalam hal ini, standar cara berpakaian harus dimodifikasi dengan cara yang wajar dan sopan, terutama tepat dalam situasi presentasi. Selanjutnya yang kedua, cara berbicara. Penyampaian informasi dalam presentasi juga perlu diperhatikan dalam tata cara berbicara yang baik. Dengan ini, pembicara harus mampu berbicara dengan sopan dan hormat. Selain itu, pembicara harus mampu berbicara dengan cara yang menarik dan mengesankan. Karena apabila seseorang pembicara presentasi menggunakan cara berbicara yang cenderung membosankan, dapat mengalihkan perhatian para audiens dan tidak memperhatikan presentasi yang berlangsung. Yang ketiga, cara berakting. Seorang pembicara presentasi juga harus memiliki keterampilan dalam berakting, karena akting diperlukan untuk mengurangi kebosanan penonton dalam menyaksikan presentasi pembicara. Dengan ini, pembicara juga dapat melakukan dengan gerakan tubuh dan ekspresi wajah dalam presentasinya. Dari hal akting, yang dibutuhkan oleh audiens adalah akting yang wajar dan sopan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ada persiapan dalam presentasi. Nah, teman-teman, dalam presentasi juga diperlukan beberapa persiapan. Dalam arti luas, persiapan dalam presentasi meliputi penguasaan materi yang akan disampaikan, penguasaan alat bantu presentasi, melakukan analisis audiens, hingga analisis lingkungan tempat di mana presentasi akan dilakukan. Hal ini dilakukan supaya saat presentasi berlangsung dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Dengan ini, berikut persiapan dalam melakukan presentasi. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran, teman-teman. Karena ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, seorang pembicara harus menguasai materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Selanjutnya yang kedua, yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi. Seperti yang disinggung sebelumnya, alat bantu seperti teknologi itu sangat penting demi keberlangsungan presentasi. Hal ini diperlukan demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi yang dapat digunakan antara lain seperti papan tulis, spidol, slide PowerPoint, komputer atau laptop, dan LCD proyektor. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis audiens. Hal ini dilakukan bertujuan supaya presentasi yang dipaparkan dapat tercapai dengan baik. Jadi, seorang pembicara perlu mengenal siapa sih sebenarnya yang menjadi audiens. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dengan seorang pembicara yang sudah mengetahui siapa audiens yang hadir, dengan ini si pembicara bisa melakukan kontrol dalam penyampaian isi materi. Dengan ini pula dapat memberikan citra terhadap pembicara seolah-olah kita menjadi seorang pembicara presentasi yang profesional. Apabila sudah mengetahui siapa audiensnya, seseorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Nah, teman-teman, selanjutnya yang keempat yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Nah, supaya presentasi yang dipaparkan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan lokasi atau tempat ia akan melakukan presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan lokasi tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang cukup luas? Bagaimana sih tata letak ruangannya? Seperti apa bentuk meja dan tempat duduk untuk audiens? Dan lain sebagainya.
sebagainya. Dengan mensurvei tempat lokasi presentasi, dengan ini seorang pembicara dapat leluasa menggunakan spot-spot untuk berdiri, untuk maju dan mundur dalam presentasi yang berlangsung. Oke teman-teman, kita ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada faktor teknis dalam presentasi yang baik. Nah, setelah kita mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan presentasi, maka saat ini waktunya untuk menyampaikan presentasi kepada audiens. Agar presentasi yang kita bawakan bisa berjalan dengan baik dan menarik, serta mendapatkan respon yang positif dari audiens, maka kita perlu memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama yaitu kecakapan menguasai audiens. Nah, dalam hal ini seorang pembicara sebelum masuk ke materi presentasi sebaiknya melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana. Ice breaking ini bisa dengan cara kita memperkenalkan diri, menanyakan kabar audiens, cerita ringan, atau mengungkapkan alasan mengapa kita memilih materi ini. Jika suasana antara pembicara dengan audiens sudah cair, maka akan lebih mudah kita dalam menyampaikan informasi. Namun tak cukup hanya dengan kemampuan berbicara dan gaya bahasa tubuh yang menarik untuk menguasai audiens. Namun juga perlu dilakukan upaya pengontrolan apakah audiens masih bersama kita atau sudah larut dengan urusan masing-masing. Banyak hal yang menarik yang dapat dilakukan untuk menguasai audiens, diantaranya adalah melakukan simulasi, seperti memberikan pertanyaan atau diskusi, memberikan tayangan video dan sebagainya. Hal yang menarik sangat dibutuhkan agar audiens tidak merasa bosan saat kita presentasi. Nah, yang kedua, jangan berbicara pada slide. Banyak di luar sana pembicara yang lebih melihat pada slide yang isinya sudah mereka ketahui daripada melihat audiens. Sebaiknya, pembicara presentasi harus lebih fokus terhadap para audiens. Perbanyak kontak mata akan membuat presentasi menjadi lebih menarik. Menyampaikan presentasi sama halnya dengan kita berkomunikasi dengan audiens. Seperti halnya arahkan pandangan kita ke depan, menatap pandangan semua audiens secara bergantian. Dengan bertatap mata akan semakin membuat hubungan komunikasi lebih dekat. Nah, yang ketiga ada kemampuan berbicara dan bahasa tubuh. Beberapa pembicara memberikan kunci dan beberapa trik menyajikan presentasi melalui skill berbicara yang memikat dan bahasa tubuh yang menarik perhatian audiens. Cara berbicara merupakan hal utama yang menjadi sorotan audiens saat pembicara sedang melakukan presentasi, dan juga gaya bahasa tubuh yang menyesuaikan dengan bahasa lisan. Selanjutnya yang keempat, jelaskan poin-poin penting yang ingin disampaikan. Nah, sebelum memulai presentasi, baiknya seorang pembicara menjelaskan kepada audiens ada beberapa poin penting yang ingin disampaikan dalam presentasinya. Dengan memberikan panduan yang jelas di awal presentasi dan mengikuti alur sesuai garis besar yang kita sampaikan, dengan ini dapat membantu pendengar lebih mudah menyimak materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya yang kelima teman-teman, yaitu menguasai materi. Menguasai materi artinya pembicara dapat memilih materi yang harus ditekankan dan materi yang dapat dihilangkan agar membuat presentasi menjadi lebih efektif teman-teman. Penguasaan materi ini membuat pembicara akan menjadi lebih nyaman pada saat presentasi dan membuat presentasi berjalan dengan baik. Dengan ini, seorang pembicara menjiwai materi yang akan dibawakan. Membawakan presentasi tidaklah sama seperti membacakan puisi. Dengan ini, seorang pembicara tidak perlu menghafal materi yang akan dibawakan, karena pada dasarnya setiap presentasi itu membutuhkan dua hal, yakni materi yang hidup dan memiliki energi. Dengan dua hal ini membuat para pembicara presentasi dapat menjiwai materi yang dibawakan. Nah, slide berikutnya berisikan kesimpulan. Kesimpulannya, presentasi merupakan suatu kegiatan berkomunikasi yang dilakukan melalui partisipasi aktif dari orang lain selain pembicara. Dalam hal ini, untuk menarik audiens diperlukannya untuk memperhatikan teknik presentasi seperti penguasaan materi, penguasaan alat bantu, analisis audiens, hingga lokasi presentasi. Hal ini supaya presentasi berjalan dengan efektif dan isi presentasi menarik untuk disimak oleh audiens. Oke semuanya, tidak terasa ya sudah di akhir video presentasi. Dalam video ini yang saya jelaskan merupakan teknik presentasi yang baik dan benar. Dengan ini saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi dan isi video. Dengan ini video yang berisikan tentang teknik presentasi saya tutup. Saya Mayong Prastio, terima kasih dan sampai jumpa.